kasih waktu yang diberikan oleh tim SCA ya dalam sesi SCS tahun 2024 ini. Pada kesempatan siang kali ini izin menyampaikan salah satu involvement dari area di mana saya pernah bekerja, yaitu lead differentiasi produk konsep di paint industry ya. Eh, Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Taufik Yuniardi. Saat ini saya berdomisili di Bekasi ya. Kebetulan untuk background pendidikan cukup jauh dari profesi saat ini ya. Dari 2010 saya lulus dari Teknik Nuklir UGM, kemudian melanjutkan eh, studi di Master Teknik Industri di Binus University. Untuk sertifikasi SCA sendiri saya sudah mengambil sertifikasi Supply Chain Analyst, dan saat ini saya menjabat sebagai Country CI Leader untuk cover Indonesia dan Filipina. Kebetulan untuk bisnis unit dari mill ataupun refinery Kopra gitu ya. Sebelumnya saya sudah mempunyai beberapa pengalaman di bidang operation, proses engineer, termasuk production manager, baik di industri elektronik, industri tekstil, ataupun juga industri chemical gitu ya. Mungkin itu sedikit perkenalan dari saya. Baik, lanjut aja langsung ke materi ya. Agenda hari ini tidak banyak. Saya hanya ingin menjelaskan beberapa terkait definisi dari lead differentiation product concept, kemudian backgroundnya, kemudian kondisi saat ini di di industri chat, kemudian improvement yang dilakukan serta closing. Baik, untuk definisi sendiri, definisi dari lead differentiation konsep produk itu pada dasarnya adalah metode untuk bagaimana membuat variasi produk itu di bagian akhir proses produksi. Saya rasa konsep ini sudah banyak diterapkan di banyak industri. Sedikit saya berikan ilustrasi di sini. Di sini ada dua industri yang menggunakan dua konsep yang berbeda ya. Yang pertama konsep yang tidak menggunakan diferensiasi produk. Kebetulan kebanyakan industri ini ada di sektor elektronik ya, elektronik ataupun produk-produk yang menggunakan semiconductor gitu ya. Karena memang cukup sulit untuk membuat lead differentiasi produk konsep di elektronik berkaitan dengan secara natural komponen-komponen dari produk elektronik itu biasanya merujuk terhadap fungsi yang berbeda-beda. Jadi dari awal sudah tidak bisa. Kemudian untuk yang kedua yaitu salah satu industri yang sudah banyak menerapkan konsep lead differentiation product, di mana perbedaan produk atau variasi produk terjadi di akhir proses gitu ya, yang banyak diterapkan di industri otomotif, baik mobil ataupun sepeda motor, di mana customisasi atau customize itu dilakukan di bagian paling akhir, sering-seringnya di bagian body, di bagian pengecetan atau warna mobil gitu ya. Sementara untuk komponen-komponen sebelum proses akhir itu biasanya berkonsep modular, di mana konsep yang dipakai ataupun komponen-komponen yang dipakai adalah komponen yang bisa common dipakai untuk banyak produk. Seperti contohnya kalau di mobil itu setir gitu ya, bisa jadi setir yang ada di mobil-mobil jenis Avanza itu juga dipakai di Terios, juga dipakai di merek-merek mobil yang lain dari produk Toyota yang sama. Itu hanya sebagai ilustrasi aja. Nah, sementara bagaimana konsep lead differentiation produk dalam industri cat gitu ya. Sebelum saya jelaskan lebih jauh, saya mau berbicara tentang backgroundnya. Dari backgroundnya, memang industri chemical ini secara natural dia mempunyai challenging ya terhadap produksinya. Secara natural produksi dari paint industri ini bersifat batching, sehingga output yang dihasilkan dari produksi chemical ini, terutama industri cat, itu biasanya bentuknya bulky, jumlahnya banyak, kemudian uniform, tidak bisa bervariasi. Kemudian yang kedua, di apa merujuk terhadap kondisi zaman yang sekarang ini, digitalisasi gitu ya. Kalau terhadap bisnis sendiri yang paling berkena adalah konsep e-commerce dan segala macam, itu membuat permintaan dari pelanggan sangat agile, sangat fleksibel. Bahkan tadi ada salah satu materi yang menyebutkan tentang Bani gitu ya, sangat kompleks sekali. Dan itu juga terjadi di industri cat gitu. Itu tidak hanya terjadi di industri-industri tertentu, di produk-produk chemical dan cat juga, terutama produk-produk yang B2C gitu ya, business to customer, itu mengalami distorsi yang sama. Jadi permintaan dari retail itu biasanya jumlahnya sedikit dan bervariasi gitu ya. Bahkan mungkin
seakan-akan ordernya banyak gitu, tapi dalam orderan yang banyak itu eh, isinya berbagai banyak jenis dan berbagai jenis warna. Kemudian yang ketiga pastinya terkait sustainability, ini yang menjadi isu kita yang terkini ya, terutama terkait perubahan alam, iklim dan segala macam, dan juga pemanfaatan sumber daya alam yang saat ini makin terbatas. Terutama industri chemical ini bisa dibilang industri yang menggunakan bahan baku berasal dari alam langsung, bahan-bahan yang ditambang gitu ya. Salah satu contohnya adalah bahan baku utamanya kapur gitu, kapur dan juga clay gitu. Itu yang benar-benar dari alam. Itu makin lama kondisinya makin terbatas, bukannya makin makin berlimpah bukan, tapi makin terbatas. Sehingga pada saat kita melakukan produksi yang bersifat batching, itu pada saat di end customer atau di end product itu tidak bisa terutilize atau tidak bisa terjual, itu akan menjadi obsolete atau menjadi produk yang didaur apa sampah gitu ya, atau nanti mungkin bisa didaur ulang atau didispose gitu. Selanjutnya berbicara tentang sedikit tentang step proses pembuatan industri cat ya. Sebenarnya saya gambarkan secara sederhana seperti ini. Proses industri cat itu sebenarnya mempunyai dua proses utama. Jadi simple sebenarnya. Walaupun di dalamnya cukup banyak detail-detail yang harus diperhatikan, tapi saya coba gambarkan dalam gambar yang cukup sederhana gitu ya. Proses pertama pastinya pengambilan material dari gudang menuju ke proses pertama yaitu mixing. Segala apa namanya formulasi bahan-bahan mulai dari bahan dasar, bahan latek, bahan pewarna, aditif dan segala macam itu akan melalui proses pertama yaitu mixing. Mixing dengan mechanical mixing gitu ya, diaduk sampai benar-benar homogen dengan kriteria tertentu. Kemudian beranjak ke proses kedua dan ini proses terakhir juga gitu ya. Itu adalah proses filling, pengemasan gitu ya. Pengemasan baik di kaleng-kaleng yang bervolume 25 kilogram ataupun bervolume 5 kilogram gitu, kaleng besar ataupun kaleng kecil. Nah, sementara mixing ini sendiri tadi itu kapasitas terkecilnya adalah 5 ton. Sementara kapasitas terbesarnya bisa sampai 30 ton. Berarti bisa dibayangkan sekali produksi produk yang dihasilkan itu berapa jumlah kaleng gitu ya. 5 ton dibagi 25 kilo anggap aja seperti itu. Itu ya sekitar 200 sampai sorry 150 sampai 200 kaleng gitu ya untuk kaleng besar. Sementara permintaannya apakah sampai sebanyak itu gitu ya. Jadi nanti dari hasil filling itu langsung masuk ke proses logistik gitu ya, distribusi, pengantaran ke toko dan dibeli oleh customer. Sekali lagi saya sampaikan kondisi yang saat ini membuat kondisi di mana pada saat ada permintaan dari customer sedikit permintaan dari customer di end customer sini akan men-trigger pembuatan produksi dalam jumlah yang sangat besar. Ini salah satu kelemahannya in industri ya. Mungkin kalau chemical-chemical yang lain saya jujur tidak terlalu paham, tapi setidaknya dari konsep rata-rata konsepnya sama. Nah, terus apa yang dilakukan dengan konsep lead differentiation product? Di sini ada sedikit improvement, ada penerapan teknologi di sini, yaitu bagaimana kita membuat cat yang awalnya di mixing seluruh bahan, seluruh formulasi ditaruh di mixing. Sekarang ada salah satu komponen utama yang di take out dari proses mixing. Yang awalnya apa namanya powder, latek, kemudian aditif dan pewarna itu diaduk jadi satu di proses mixing. Kemudian di teknologi yang sekarang ini teknologi ini tidak hanya tentang prosesnya ya, tapi tentang produknya juga. Teknologi produk ini kemudian bagian pewarnanya di take out dari proses ini dan muncullah produk yang sekarang sifatnya semi finish product gitu ya. Kemudian dikemas dengan konsep yang sama seperti proses yang sebelumnya, didistribusikan, kemudian dari distribusi ini dikirim ke toko. Di toko kita sediakan sebuah alat dan operator gitu ya, operator yang terlatih untuk melakukan tinting proses, itu pewarnaan di toko. Jadi eh, produk-produk yang dihasilkan dari pabrik sekarang bersifat general gitu. Customisasi terjadi ada di level toko. Jadi pada saat customer datang dan berharap untuk membeli produk cat dengan warna tertentu,
itu bisa dilayanin oleh toko dengan apa namanya sesuai permintaan. Jadi benar-benar presisi sesuai jumlah dan juga sesuai permintaan. Makanya biasanya di toko itu ada katalog gitu ya. Kemudian apa sih benefit dari eh, proses ini? Yang jelas pertama pasti adanya agility gitu ya, sangat agile sekali untuk merespon permintaan customer secara cepat dan tepat sesuai dengan jumlah dan kriteria yang diinginkan. Ini yang pertama. Kemudian untuk scheduling sendiri untuk di bagian proses produksi akan relatif jadi lebih mudah karena konsepnya sama dengan konsep di industri lain yang menggunakan konsep modular gitu ya. Dengan penyederhanaan produk di area produksi, maka untuk pembuatan schedule penataannya akan lebih sederhana gitu, dibandingkan jika kita mempunyai banyak SKU. Kemudian benefit yang lain adalah terkait tentang sustainability. Bagaimana penggunaan material itu benar-benar sesuai dengan permintaan. Tidak lagi terjadinya overproduksi dan yang berakhir potensialnya jadi slop atau jadi obsolete atau jadi slow moving. Karena apa yang kita buat benar-benar sesuai dengan permintaan. Di balik benefit pastinya ada weakness gitu ya. Tidak pada saat kita berbicara semua proses bisnis kita tidak bisa mengatakan semua ideal semua yang kita buat selalu oke gitu itu keniscayaan makanya pada saat berbicara weakness gitu kita mulai dari kompleksitinya. Nah pada saat kita berbicara kompleksiti ini sepengalaman saya baik yang saya pernah bekerja di industri elektronik ya yang juga berusaha menerapkan apa namanya menerapkan konsep ini itu pasti terjadi banyak kompleksitas terutama terkait dengan produk mulai dari riset, mulai dari apa namanya penyiapan rekanan supplier dan segala macam untuk membuat produk-produk yang bersifat modular ataupun customize ini cukup rumit gitu karena kita mencoba menyelaraskan bagian per bagian dari sebuah produk untuk nanti diimajinasikan dijadikan satu di bagian akhir. Itu tantangannya gitu ya, terutama bagi tim research and development. Kemudian kelemahan yang kedua adalah robustness. Nah, kebanyakan terutama di industri cat ini ataupun apa yang sekarang saya rasa Bapak Ibu juga sudah sering melihat produk proses ini di toko-toko ya di Mitra 10 atau di mana biasanya reliability dari produk ini yang menjadi challenging gitu ya karena kalau kita berbicara faktor potensial yang menyebabkan sebuah permasalahan kita bicara cause and effect gitu eh, konsep ini semakin memperbanyak faktor apa namanya yang berkontribusi terhadap permasalahan gitu ya mulai dari mesinnya sendiri mulai dari orangnya sendiri juga bahkan mulai dari variasi dari apa namanya produk setengah jadinya yang dikirim dari pabrik itu adalah potensi-potensi yang menjadi akar masalah makanya akan berimpact terhadap robustness kemudian kelemahan yang selanjutnya terkait handling. Ini bukan terkait proses produksinya ya, tapi terkait handlingnya. Pada saat kita memilih untuk melakukan konsep produk ini, biasanya handling terhadap produk ini akan jadi semakin kompleks gitu ya. Baik di end customer ataupun di toko itu untuk untuk menyelesaikan ini menjadi produk yang benar-benar siap dipakai biasanya ada tambahan kegiatan, ada tambahan proses untuk mengaduk, untuk mencampur lagi, untuk memformulasikan yang semuanya dilakukan di luar pabrik dan itu pastinya menjadi tantangan tersendiri buat end customer. Dan yang terakhir biasanya perusahaan-perusahaan kan tidak ingin mengecewakan pelanggan gitu ya, karena kita selalu customer sentris perusahaan itu selalu berusaha mengakomodir ketiga permasalahan di atas. Makanya biasanya berimplikasi terhadap cost. Gitu. Kita selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik. Salah satunya memberikan operator yang terlatih dalam pembuatan apa namanya, pembuatan proses itu tadi di toko. Kemudian ada pengawasan, kemudian kontrol mesin karena mesin biasanya juga datang dari pabrik. Hal-hal itu pada saat dilakukan kontrol, apalagi dengan jaringan distribusi yang cukup luas, contohnya ini Indonesia aja ya, yang tersebar dari toko dari Sabang sampai Merauke, itu pasti berimplikasi terhadap cost. Nah, sebenarnya di penutup ini di closing saya ingin menyampaikan sebenarnya konsep ini belum selesai gitu ya, karena ini bisa dibilang generasi pertama.
merujuk terhadap permasalahan-permasalahan yang ada, banyak perusahaan industri kimia, terutama CET, ini sedang mengembangkan apa namanya generasi keduanya, yaitu eh, berharap proses tinting ini lagi akan ditarik lagi ke pabrik dengan konsep yang namanya high speed tinting filling gitu. Bagaimana kita pabrik bisa mengakomodir permintaan e-commerce gitu. Perusahaan akan masuk ke industri e-commerce pada saat ada end customer yang mengorder melalui e-commerce hanya satu kali, dua kali, pabrik bisa memenuhi dengan konsep pembuatan produk ini menggunakan yang namanya tadi teknologi high speed tinting filling. Jadi ada sebuah mesin konsep yang saya tidak bisa ceritakan di sini karena ada banyak detail ya. Itu tinting yang konsepnya dimensinya lebih besar daripada mesin tinting yang ada di toko untuk mengakomodir pembuatan produk setengah jadinya yang cukup besar dikonversikan ke permintaan yang kecil-kecil. Itu namanya high speed tinting filling. Karena untuk meningkatkan produktivitas dan juga untuk menjawab variabel atau variasi produk yang diinginkan oleh customer. Mungkin untuk penyampaian dari saya terkait lead differentiation konsep kemik apa di industri cat cukup sekian. Intinya adalah industri chemical juga sedang bergerak untuk bagaimana menjawab tantangan dari dunia digital ini yang sekarang em, punya banyak sangat variasi gitu ya, permintaan yang sedikit, varian dan jumlahnya cukup cukup menantang gitu ya. Kemudian tantangan keduanya adalah bagaimana industri cat khususnya industri kimia ini itu untuk mensupport sustainability, pemanfaatan material-material yang ditambang agar lebih efisien terutama di bagian end product untuk tidak terbuang atau tidak terpakai. Mungkin itu dari saya, Mbak Irma. Terima kasih.